Gibran dilantik AHY gigit jari, penulis Nina Nur. Ketika AHY sudah jadi ketua umum Partai Demokrat yang katanya dipilih secara aklamasi, AHY tampak wah. Sangat hebat, politikus yang minim pengalaman, tidak pernah jadi pejabat publik maupun anggota badan legislatif, tiba-tiba terpilih menjadi ketua umum sebuah partai politik yang memiliki 59 kursi di DPR RI. Nama AHY juga kerap dimasukkan dalam daftar Capres 2024 oleh para lembaga survei, walaupun hasilnya masih di urutan bawah-bawah. Mungkin karena itu AHY nampak santai saja. Menjelang Pilkada 2020 ternyata AHY tidak ikut serta dalam Pilkada. Mungkin gengsi, karena namanya sudah identik dengan Capres. Meskipun karir politik itu sangat bagus jika dimulai dari bawah. Berhasil atau gagal, ya tidak apa-apa, yang penting eksis dulu di kompetisi. Sementara itu, anak dan menantu Presiden Jokowi, anak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan keponakan Prabowo Subianto ramai-ramai berkompetisi di Pilkada 2020. Kalah atau menang sebenarnya tidak jadi masalah, toh baru mencoba pertama kali. Namun mereka sudah tampil dan memaparkan visi misi layaknya seorang pejabat publik. Anggap saja Pilkada 2020 mengasah kemampuan mereka dalam politik, belajar secara mandiri mengatasi segala serangan lawan politik, menang walaupun tidak menang. Itulah yang terjadi pada anak Ma'ruf Amin dan keponakan Prabowo Subianto. Mereka tidak menang namun sudah melewati ujian dan mampu bertahan. Pengalamannya pun bertambah, kemampuannya pun terasah. Lalu bagaimana AHY? Sepertinya masih ngarep dikasih jabatan menteri oleh Presiden Joko Widodo. Menjelang Pilkada 2020, AHY memang nampak berkunjung ke berbagai daerah di mana Demokrat mengusung calon di sana. Yang dapat tetap calon, ya diusung Demokrat. AHY ya tetap saja AHY, tidak bisa apa-apa. AHY hanya sekali ikut pemilihan gubernur DKI Jakarta dulu, ketika dia masih sangat hijau. Maunya langsung jadi gubernur, bukannya dari level bawah dulu. Ya susah. Terus ketika Presiden Jokowi memulai jabatannya di periode kedua, AHY nampak lobi sana-sini dengan harapan dapat jabatan menteri. Ya tetaplah tidak dapat juga. Masih mending Sandiaga Uno yang jadi Menparekraf. Setidaknya Sandiaga Uno sudah terasah di Jakarta dan di Pilpres 2019 lalu. Lain AHY, lain juga dengan Gibran. Gibran akhirnya memutuskan terjun ke dunia politik. Gibran bukan anak kemarin sore, sudah biasa jadi pemimpin di beberapa perusahaannya. Pegawainya pun ribuan. Gibran juga sering mengendorse produk UMKM di daerah. Terkenal di medsos, ada juga kontribusi yang dilakukan Gibran tanpa melihat bahwa dia adalah anak presiden. Dia sudah mandiri, sudah tidak tergantung dari orang tuanya. Kebetulan saja partai mereka sama, yaitu PDIP. Dan satu lagi, serangan masif dari lawan politik Presiden Jokowi juga kadang berkenaan dengan Gibran. Namun dia tetap santai dan menghadapinya dengan diplomatis serta kocak. Jadi idola menciptakan generasi muda yang aktif di media sosial. Sementara Gibran menginap sendiri di Pilkada Solo dan tentunya menang, AHY malah tiba-tiba mengeluh di depan publik soal apa yang dia sebut sebagai pengambil alihan partai secara paksa dan juga disebut kudeta. AHY menyebut orang dekat Presiden Jokowi yang terlibat. Oleh karena itu, dia mengirim surat meminta Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi. Orang-orang sedang sibuk mengurusi dua hal yang penting, yaitu mengurusi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Ini malah ribut sendiri masalah internal partai. Apalagi setelah terungkap di publik bahwa apa yang disebut kudeta itu sebenarnya adalah Kongres Luar Biasa atau KLB. Sebuah produk yang wajar di dalam partai yang sudah ada di dalam AD/ART Demokrat sendiri. Terus berjuang apa? Masalahnya adalah AHY jadi tertawaan dan cemoohan publik. Makin mengeluh dan merengek, makin nampak kelemahannya.
Apalagi para senior partai dan pendiri Partai Demokrat yang ramai-ramai membuka banyak borok SBY dan AHY. Dan terakhir ini SBY disebut turun gunung, bikin yang dibagi-bagikan ke media. Sementara AHY terlihat bagai anak yang sedang berlindung di ketek bapaknya. Gibran dilantik menjadi wali kota Solo hari ini. Sesudah dilantik, Gibran langsung tancap gas, langsung terjun ke lapangan, belusukan, kerja dan kerja. Gibran dan wakilnya Teguh langsung mengawal proses vaksinasi COVID-19 untuk para pedagang di Pasar Gede dan Pasar Klewer Solo. Sesudah melakukan ibadah sholat Jumat, Gibran melanjutkan agenda di Mapolresta Surakarta. Kemudian agendanya ditutup dengan mengunjungi Palang Joglo. Di lokasi yang terkenal macet ini akan dibangun jembatan layang. Usulannya pun sudah diusulkan ke Kementerian PUPR. Gibran dihadapkan dengan rentetan pekerjaan, tantangan yang memang mengharapkan dan dikerjakan sebagai wali kota Solo. Banyak kesempatan untuk Gibran menunjukkan kinerja dan prestasinya di depan publik. Hasil tidak akan pernah mengkhianati kerja keras. Itu sudah dicontohkan oleh Presiden Jokowi yang sudah punya rekor tidak pernah kalah dalam 5 kali pemilu. Gibran siap kerja, sementara AHY makin lama makin kerdil di dalam partainya sendiri. Ketua umum kok masih dibela sama bapaknya, bagaimana mau jadi presiden? Sementara Gibran sudah melangkah lebih maju, AHY malah mandek, bermasalah dengan partainya sendiri. Baik Sobat Berita, demikian berita terkini. Untuk update berita lainnya silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa untuk berikan like dan share di sosial media Anda. Sampai jumpa dan terima kasih.